Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2. Hari ini kita akan bikin podcast dengan tema apa, Gung? Ya, jadi tema kita hari ini itu membahas tentang akhlak. Nah, karena kita membahas tentang akhlak nih, nggak mungkin dong kita berdua doang yang ngejelasin tentang akhlak itu apa. Iya. Kira-kira ada nggak narasumber yang datang hari ini di podcast kita? Narasumber ini kita datengin dari dia pernah belajar di Tarim. Tarik. Nah, Siapa tuh? narasumber itu dari teman kecil gue sendiri, Gung. Lebih baik kita panggil sekarang aja ya. Boleh. Oke. Siapa tuh? Kita panggil Ustadz Haji. Tat. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Haji Rahmatillah Fauzan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, nikmat yang begitu besar sehingga pada hari ini kita masih bisa bertatap muka membahas tema yang bertema akhlak tadi. Ya, jadi kita mungkin bakal nanya beberapa pertanyaan ke Ustadz. Tapi sebelumnya kita enak ini manggil apa nih? Ustadz Aji kah atau apa? Panggilan yang enak? Panggil aja Mas Haji cukup. Oh ya, berarti Mas Haji ya. Udah, mau langsung mulai kita kan? Boleh. Boleh. Oke. Pertanyaan pertama ada di ini nih, Ustaz. Apa sih pengertian akhlak menurut Al-Quran, ulama dan Pak Ustadz itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya jelaskan dulu. Ya, akhlak itu berasal dari kata bahasa Arab. Berasal dari kata khuluq yang artinya itu tabiat atau sifat. Jadi akhlak itu sering dikaitkan dengan berperilaku yang baik. Al-Quran telah menyebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Yang mana Rasulullah SAW memiliki sifat yang sangat mulia. Jadi para ulama pun sering mengaitkan bahwasanya akhlak itu memposisikan diri kita menjadikan pribadi yang lebih sempurna, pribadi yang lebih baik, yang sopan, yang beradab. Kadangkala akhlak juga sering dikaitkan dengan perilaku yang rendah hati terhadap Tuhan Yang Esa, terhadap sesama manusia, bahkan lingkungan sekalian. Saya mengaitkan akhlak ini menjadikan gambaran seseorang mencerminkan atas dirinya keimanan dan ketakwaan terhadap seseorang itu. Kita bisa lihat dari akhlaknya, yang mana bisa kita lihat dari perilakunya sehari-hari. Jadi akhlak itu untuk kita menilai akhlak seseorang itu bisa kita lihat dari perilaku atau sifat dia di dalam keseharian kita. Iya, betul. Oke. Terus untuk selanjutnya itu bagaimana sih perkembangan akhlak dari zaman dulu atau zaman jahiliyah hingga zaman saat ini, yang dimana sekarang kan udah teknologi canggih-canggih semua, pada pakai handphone atau ya yang lain gitu. Gimana? Jadi perubahan yang sangat-sangat besar dari zaman jahiliyah sampai sekarang zaman modern ini. Jadi zaman jahiliyah itu mereka umat-umat pada zaman itu melakukan hal-hal yang begitu buruk. Kezaliman yang besar masih ada, berperilaku sewenang-wenang masih ada, bahkan berperilaku yang sangat menyimpang. Maka ketika Rasulullah SAW datang membawa ajaran yang begitu agung, menjadikan suri tauladan yang baik, maka perilaku umat sekalian yang pada zaman itu berubah karena mengikuti sang nabi, yang mana yang tadinya berperilaku yang sangat buruk menjadi perilaku yang sangat ramah, menyayangi sesama manusia, bahkan hewan, bahkan tumbuhan sekali. Jadi akhlak itu tersendiri yang mana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW masih kita lakukan setiap hari. Maksudnya itu jadi kita masih mencontohkan kepribadian sang nabi. Walaupun dengan kemajuan teknologi, lalu dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadi tantangan ilmu akhlak itu tersendiri, tetapi ajaran Islam masih menjadi pedoman akhlak itu. Menurut Ustadz sendiri nih, tantangan kan pasti dari zaman ke zaman ini tantangannya makin berat kan? Iya, betul. Salah satu tantangan untuk menguji anak kita di zaman sekarang ini apa sih menurut Ustadz?
Jadi tantangannya itu banyak. Salah satunya itu dari budaya, budaya-budaya ya dari Eropa yang menjadikan bahwasannya kita ini menormalisasi budaya-budaya tersebut seperti berpakaian. Iya benar juga. Sekarang berpakaiannya tuh udah macem-macem, entah Macam-macam. ada yang hijab tapi tidak menutupi semua auratnya gitu. Dan dari makanan pun kayaknya udah mulai budaya udah masuk juga kan. Makanan budayanya juga termasuk masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya juga sih, itu kayak sekarang tuh di sekitar kita banyak banget orang-orang yang ngomong tentang akhlak atau tentang agama ataupun itu, tapi dianya sendiri ini di belakangnya atau di personalitinya dia sendiri kayak masih ada apa ya, ada yang dia lewatkan gitu dalam akhlak tersebut. Jadi memang akhlak itu sangat penting dan menjadi pembelajaran kita sendiri, di mana adanya pertemuan kali ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Bahwasanya ketika kita menasihati seseorang, ketika kita memberitahu seseorang dengan hal-hal yang baik, maka sebelum kita memberitahu, usahakan diri kita itu telah melakukan. Karena yang saya ketahui, jadi ketika orang-orang yang sering melakukan pidato-pidato, melakukan kajian-kajian, ketika di akhirat nanti dia bertemu dengan seseorang, lalu ditanya, wahai Pak Ustadz, kenapa kamu berada di neraka? Padahal ketika di alam dunia kamu melakukan perbuatan baik seperti pidato, mengajak pada kebenaran. Lalu kata dia betul. Ya akan tetapi para membalik tersebut menyampaikan dan dia tidak melakukannya atau mengamalkannya. Oke, kan dia kan dari tadi kan ngomongin akhlak yang dilakukan oleh manusia lah. Nah gimana sih akhlak-akhlak yang dilakukan oleh para Rasulullah tuh kayak gimana sih itu di zaman dulu itu? Jadi yang telah tadi saya sebutkan, jadi dalam surat Al-Qalam ayat 4, fa innaka la'ala khuluqin adzim, bahwasanya Rasulullah SAW ini memiliki sifat yang mulia, amanah, jujur, dapat dipercaya, Dan juga pasti cerdas tuh. iya, cerdas juga. Bahkan sampai Rasulullah ini memiliki sifat yang mana ketika dia dizolimi, maka yang dibalas itu oleh sang Nabi bukan kezoliman lagi, tapi kebaikan. Masya Allah sekali ya, Ya. dari Rasulullah kita ini. Terus kira-kira tuh akhlak dari Rasulullah yang apa ya, yang sekiranya itu bisa dijadikan contoh atau dijadikan pedoman oleh generasi saat ini tuh apa sih kayak yang dilakukan oleh Rasulullah gitu? Jadi yang bisa kita ambil dari sifat-sifat sang Nabi itu banyak sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bahwasanya itu terdapat di kepribadian Rasulullah SAW adalah contoh yang baik. Maka dari sifat jujurnya, yang mana kita harus mengikuti sang Nabi, berkata yang baik, berkata yang sopan terhadap sesama yang lebih tua, bahkan menyayangi yang lebih muda sekali. Nah, ngomong-ngomong soal sopan nih, Ya, di zaman sekarang kan kayak anak kecil pun itu untuk sopan kepada orang tua tuh udah apa ya, bisa dibilang sedikit lah. ya. Udah jarang anak kecil yang sopan ke orang tua, kayak dia menganggap orang tua ini sebaya dengan dia, dengan teman-temannya dia. Jadi kayak omongannya ya omongan kayak dia ke temennya, tidak ada sopan-sopannya gitu. Kira-kira bagi orang tua itu gimana ya untuk menerapkan akhlak-akhlak dari Rasulullah ke anaknya tersebut? Jadi yang pertama itu menurut saya harus ada dari orang tuanya. Orang tuanya mencontohkan perilaku yang baik dari lingkungan keluarganya, gimana dia bersosialisasi di rumah, bersosialisasi pada tetangganya. Maka dari situ sang anak pun melihat bahwasanya apa yang harus dilakukan yang baik itu yang mana, yang buruk yang mana. Jadi mohon maaf Mas, sebelumnya saya boleh minum dulu ya. Oh iya, kamu silakan. Ini juga ada apa, keripik-keripik apa ini apa? Kayak Astor atau apa? Dimakan aja gak apa-apa. Jadi salah satu akhlak yang baik itu kita menanyakan dulu kepada tuan rumah.
Karena saya di sini sebagai tamu kan. Iya, Ustaz. betul. Menurut Ustaz ada nggak sih kenapa akhlak itu penting sekali untuk diperlakukan sehari-hari? Nah, jadi akhlak ini menjadi sesuatu yang sangat penting itu karena akhlak ini adalah gimana cara seseorang manusia melakukan sosialisasi yang baik. Jika akhlaknya buruk maka terjadi permusuhan, terjadi perkelahian karena dendam di antara mereka berdua karena adanya akhlak yang buruk tersebut. Seperti yang saat ini kayak Nah, contohnya tawuran tawuran. atau apa ya, sekarang itu kayak banyak anak-anak yang sengaja nyari masalah, entah dia mau dapat validasi atau gimana pun, tapi dengan cara yang salah. Iya. Bukan dengan berprestasi tapi dengan tawuran atau tersebut. Berarti itu ada kaitannya dengan akhlak dia yang buruk gitu ya. Ya betul sekali. Ada kaitannya dengan akhlak yang buruk. Jadi seseorang itu harus merubah akhlaknya agar ya bagaimana kehidupan kita sehari-hari itu menjadi damai. Oke, kalau ngomongin kayak perubahan akhlak itu kan pasti nggak mudah lah ya. Misalkan contoh dari orang yang sebelumnya akhlaknya buruk, kayak dia entah dia nggak punya sopan atau dia sering berbohong, itu kan pasti ketika dia berubah ada aja ujiannya atau ada tantangannya, itu pasti susah banget kan. Susah banget. Kira-kira nih yang apa ya, langkah awal untuk seseorang itu berubah menjadi akhlaknya itu dari buruk menjadi ya baik dan lama-lama dia memiliki akhlak yang baik dan menghilangkan seluruh kebiasaan dia dulu-dulu yang buruk tersebut, itu gimana langkah-langkahnya? Jadi begini Mas, yang saya pikir itu ada 3 cara. Apa tuh caranya? Jadi yang pertama itu kita harus memiliki niat, Oke, intention dalam hati kita bahwasanya kita ingin merubah kepribadian kita. harus kayak ada kemauan ya. untuk Kemauan, berubah. betul sekali. Jadi kemauan kita untuk merubah yang mana tadinya kita malas menjadi rajin, yang mana kita berperilaku yang tidak sopan, kita berperilaku yang baik. Yang itu yang pertama menurut Oke. saya, jadi niat untuk merubah diri. Sama niat kan? Terus yang keduanya menurut Ustaz? Lalu yang kedua itu dari berniat, maksud saya itu kemauan untuk belajar. Oke. Jadi belajar dari sumber-sumber yang mana di sumber-sumber tersebut menjelaskan yang mana akhlak yang baik, yang mana yang akhlak buruk, atau contohnya banyak lah Mas, referensi-referensi sekarang. Tentunya referensinya itu harus yang tepat atau yang pasti, seperti dari ulama atau dia melihat ceramah-ceramah atau segala macam seperti Atau itu. bahkan bisa jadi dari Internet mungkin bisa. internet, dia baca. Atau sebenarnya gampang Mas, kita senantiasa saja untuk membiasakan membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu membuat diri kita hari demi hari, waktu demi waktu menjadikan kita personal yang lebih baik. Saya juga pernah dengar nih kayak orang kalau yang baca Al-Quran, dia itu misalkan kayak dia pelafal Al-Quran. Nah dia nih tahu dia berbuat salah atau telah berdosa itu dengan cara semisal kayak ada salah satu ayat atau salah satu surat yang dia lupa. Jadi itu kayak misalkan dia lupa surat yang sebelumnya dia hafalkan, berarti dia kayak udah langsung mikir, wah saya habis ngelakuin kesalahan apa nih sampai sini. Ada, saya pernah dengar kayak gitu. Ya. Kira-kira benar gak kayak gitu? Saya juga pernah dengar seperti itu. Jadi mungkin ketika seseorang membaca Al-Quran, menjadikan dirinya sadar akan apa yang telah dia lakukan, Akan kesalahan kesalahan yang lalu. Kalau menurut Ustaz, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi akhlak seseorang itu? Mohon maaf tadi saya belum selesai, tadi baru 2 poin. Oh iya, Poin lain. maaf juga nih tadi Iya, kita juga maaf, lupa saya Tat. nggak apa-apa. Jadi poin yang terakhir itu dari lingkungan. Oke, lingkungan Jadi lingkungan dia harus lebih baik, yang mana dari keluarganya, dari tetangganya, semuanya. Jadi dia membiasakan untuk berperilaku yang sopan. Itu pasti lingkungannya pasti sangat berpengaruh, karena lingkungan itu tempat dimana dari kecil dia itu ada di situ Ya. sampai dia mungkin masuk sekolah dasar, menuju ke remaja dan hingga dewasa, kan dia pasti ada di lingkungan tersebut kan. Iya. Jadi pengaruh lingkungan itu sangat besar tak? Berarti lingkungan itu mempengaruhi banget ya? Betul. Siapa namanya Mas? Siapa lupa saya? Mas Rehan. Mas Rehan. Ya, betul. Betul. Kalau pribadi Ustadz, gimana sih cara
membangun akhlak tuh buat sikap kita sendiri, buat diri sendiri? Jadi yang mana membuat, contohnya Mas Rehan dan Mas Agung. Ya, betul. Ya, jadi ya tadi kita berniat gitu merubah bagaimana hari-hari kita menjadikan pribadi yang lebih baik. Jadi sebelum tidur itu, bahkan kalau bisa sebelum tidur itu kita mengevaluasi apa saja yang telah kita lakukan. Bahkan tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal yang mana membuat hati orang lain tersakiti. Oh iya, biasanya tuh dari entah itu dari yang paling sering kita lakuin itu sebenarnya dari omongan sih. Dari ucapan. Nah, jadi kayak pemikiran kita, contoh misalkan saya ke Mas Rehan, Iya. kayak kita kan udah berteman nih. Iya. Jadi kayak entah Mas Rehannya marah atau gimana kan pasti dari jadi saya sendiri kayak nganggapnya bercanda kan kita temen. Padahal kita nggak tahu entah Mas Rehannya beneran merasa sakit hati Iya. atau gimana dengan ucapan yang atau bercandaan yang diucapkan oleh saya gitu. Betul sekali. Sama ini Ustaz, menurut Ustadz mengenai akhlak anak-anak zaman sekarang di era modern itu, tanggapan Ustadz masih melihat akhlak mereka tuh? Oh, jadi begini. Menurut saya itu karena yang tadi perkembangan zaman, maka tantangan seseorang itu jadi lebih besar. Dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, menjadikan tantangan tersendiri kepada seseorang tersebut, apalagi anak muda sekarang. Karena dengan kemajuan teknologi saat ini juga kan pasti ada yang dinamakan dengan internet dan ya seperti website-website seperti ya Google atau semacamnya untuk mencari hal-hal yang bisa menurunkan akhlak Ya. kita menjadi buruk atau bahkan sangat buruk. Karena zaman sekarang ini untuk mencari hal-hal yang belum kita ketahui itu bisa nggak usah perlu baca buku, nyari guru, Iya. dari HP pun, dari teknologi yang sekarang pun sangat mudah. Sangat mudah sekali sebenarnya untuk era sekarang. Ya makanya dari itu menurut saya pribadi di era saat ini tuh kayak eranya kehancuran untuk atau eranya para orang-orang ini untuk mempertahankan akhlak kita, akhlak baik dari diri kita tersebut. Karena ya dengan tantangan yang tadi tersebut pasti dong, bahkan anak kecil yang belum sekolah Iya. biasanya kan dengan orang tuanya sudah diberikan handphone. Nah, betul, itu kesalahan tersendiri kepada orang tua tersebut. Betul, dengan Jadi, alasan dengan alasan yang dalih yang bahwasanya agar anaknya anteng apa tidak gimana. menangis Tidak dengan menangis. orang tuanya memiliki pekerjaan yang banyak. Nah, iya. Itu pasti tantangannya Tapi Mas, saya juga kagum lah. Mungkin masih ada lah beberapa, bahkan cukup banyak anak-anak muda sekarang yang berperilaku yang baik. Jadi pembelajaran juga buat kita. Iya. Jangan menilai seseorang itu dari luarnya. Kalau kata pepatah itu apa ya? Don't judge book by your cover. Betul. Cakep sih. Betul Mas Rehan. Ya jadi kayak kita tuh harus nggak bisa ngelihat kayak dia baju dia kayak anak pang. Nah, Padahal beberapa anak pang itu di balik layar, di balik berita-berita yang di TV itu dia ada beberapa yang mempunyai hati baik atau hal baik. Dia sering membantu orang-orang di jalan. Iya. Kayak apalagi yang saya dengar ya, saya nggak pernah ikut gituan, tapi dari yang pernah saya dengar, kalau misalkan mereka itu solidaritas mereka itu kuat banget. Iya, Dan betul. itu menurut saya itu termasuk salah satu akhlak baik karena mereka tidak meninggalkan teman mereka. betul. Dan kayak nggak bodo amat itu urusannya dia, bukan urusan gua gitu. Terakhir nih Tat, menurut Ustadz ini Ustadz ada nggak pesan-pesan buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah untuk mereka tuh agar membangun akhlak yang baik untuk diri dia sendiri? Oke. Jadi pesan saya cuma sedikit aja kepada mahasiswa sekarang. Yang pertama itu kita itu harus menjadikan diri kita lebih baik. Berniat tadi yang saya sebutkan bahwasanya hari-hari kita berusaha untuk berperilaku yang sopan, berperilaku yang terpuji, melakukan kebaikan, menolong sesama manusia, bahkan hewan, bahkan tanaman sekalipun.
Karena hakikatnya hewan dan tanaman itu adalah makhluk hidup. Iya. Makhluknya Allah Subhanahu wa taala tetap ciptaan. Betul. Jadi kita harus menghargai binatang, menghargai tanaman. Seperti apa ya? Mungkin kalau misalkan kita berbicara tentang menghargai binatang, mungkin kita bisa membahas dari ya dengan hewan yang seperti kucing yang di liar jalanan, kayak saat kita pergi makan entah itu di warteg, di pecel lele, kan pasti ada kucing atau hewan-hewan lainnya yang datang kayak mungkin dia meminta makanan, tapi dari kitanya sendiri itu kayak memperlakukannya dia itu kayak entah ditendang atau di Betul. apapun melakukan kekerasan, padahal dengan kita entah kita kasih tulang atau dagingnya sedikit pun, Pala lele itu juga. iya pala lele juga udah kayak udah bersyukur kucingnya dia, karena kucingnya kucing liar gitu loh, belum tentu ada yang merawat dia kalau berbicara tentang hewan. Lalu pesan saya selanjutnya gini Mas, dengan kemajuan teknologi yang mana di situ banyak sekali manfaatnya, tetapi juga banyak mudaratnya. Iya. Banyak juga hal-hal yang membuat kita terjerumus dalam kegelapan. Jadi pesan saya kepada para mahasiswa untuk bijak dalam menggunakan teknologi, bijak dalam menyerap informasi, dan salah satu cara kita untuk melakukan yang hal positif bisa jadi dari berperilaku kita yang sopan. Contohnya hal-hal yang menurut kita itu tidak berarti, tapi menurut orang itu sangat berarti. Contoh, mohon maaf saya mau bertanya, Mas berdua merokok? Rokok. Saya pun merokok. Jadi karena kita perokok, jadi dari sini saja kita melakukan hal-hal yang baik, yaitu jangan merokok ketika kita sedang di jalan. Itu adalah hal yang sangat terpuji menurut saya. Karena apalagi saat naik motor tuh, Ya, betul. pasti abu-abunya itu akan kena ke mata orang yang di belakang kendaraan atau kendaraan lain pastinya. Ya, Entah itu puntung abunya kan Iya. berbahaya kok. berbahaya. Oh iya, Ustaz. Dari teman-teman kita yang belakang layar ada yang mau nanya nih. Oh iya. Kita bakal buka beberapa pertanyaan Pertanyaan buat teman-teman untuk kita teman-teman yang menonton, karena kebetulan sedang ada Ustadz di sini. Jadi sekalian saja yang ingin bertanya, ya mulai. Ustaz, saya ingin bertanya, Oh iya boleh. gimana sih cara kita menjaga akhlak supaya tidak goyah pada zaman sekarang? Jadi cara kita menjaga akhlak agar tidak goyah itu yang pertama adalah kita itu jangan terlalu berpikir kepada omongan orang lain. Jadi contohnya ketika kita melakukan hal yang positif, mungkin orang lain ada yang nggak senang, Sob. Iri. Ada yang iri dengan kita, ada yang mungkin membilang kita itu mah Caper. apa gimana? Atau sok-sokan untuk publik dia kelihatan bagus gitu. Betul sekali Mas. Pokoknya intinya adalah yang pertama itu Mbak jangan gengsi. Betul, karena gengsi itu sangat memiliki pengaruh besar Iya. terhadap publik kita. Oke, mungkin terima kasih Kak atas Terima kasih juga. pertanyaannya ya. Terima kasih Ustaz. Oke, ada lagi yang ingin bertanya dari kalian? Saya Ya, silakan. Ustaz, saya mau nanya nih, gimana sih kalau akhlak kita nih udah dibuat fondasinya sama orang tua dari kecil udah bener banget nih, tapi pas kita keluar berinteraksi sama orang lain yang berbeda ajarannya malah lebih agak menyimpang dari kita, tuh gimana tuh Kak? Jadi menyikapinya itu yang pertama itu adalah kita itu jangan terbawa-bawa arus tadi. Berusaha untuk berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang telah kita pegang. Jadi mungkin walaupun kita bergaul dengan orang-orang yang berbeda kepercayaan dengan kita, di sini kita bisa saling menghargai kepada sesama. Karena bagaimanapun juga kita hidup di negara yang memiliki keberagaman agama, Iya. budaya, dan lain-lainnya. Dan menurut saya, ketika kita berbicara tentang berteman dengan orang yang berbeda agama, disitulah selain akhlak yang diuji itu iman kita, bener gak sih? Betul sekali. Kayak apakah iman kita kuat atau enggak, tipis kah,
akan terbawa dengan arus ajaran dari agama orang tersebut, teman kita. Karena saya pribadi memiliki teman yang non muslim dan kita ya saling berbicara seperti biasa aja. Dia kalau saya lupa surat dari mana, pokoknya ada kayak agamamu dan agamaku ada agamaku. Lakum dinukum Waliyadi. Nah itu dia. Jadi kayak ya udah kita agama masing-masing, tapi kita masih memiliki respect antar agama tersebut. Iya, betul. Jangan saling menghina karena itu tidak baik untuk kemajuan masyarakat. Tapi Tat, kalau misalkan ada teman kita yang menyimpang nih, ya kan? Terus kita mau nasihatinya, tapi dia nggak terima tuh gimana, Tat? Jadi begini, Mbak. Yang pertama itu kita seharusnya cukup menerima saja, dan kita telah bertanggung jawab atas tuntutan kita untuk menasihatinya. Jadi masalah dia terima atau tidak itu masalah dia. Jadi jangan terlalu dibawa ke hati. Yang penting kita udah mencoba untuk tugas meluruskan. kita. Betul. Tuh, itu aja deh. Gimana? Ya baik, terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi? Oke, kita kayak ini pertanyaan dari sahabat dan teman-teman kita di belakang layar ini yang datang di belakang layar mungkin udah cukup. Sebelumnya kita mau ucapin terima kasih untuk Ustadz Aji karena udah datang jauh-jauh dari Cibubur. Sama. Terima kasih sudah datang ke podcast kita ini nih. Untuk kita tanya-tanya mungkin bikin agak pusing kan sedikit. Santai saja. Santai ya. Saya juga berterima kasih sama Mas Agung, sama Mas Rehan yang mau berdiskusi lah kali ini. Saya juga minta maaf kalau misalnya tadi ada salah kata dalam penyampaiannya, karena ya manusia itu tempatnya lupa dan salah. Betul. Ya mungkin sekian saja dari saya sih. Oke, itu juga sekian dari kita. Saya sebagai host itu Agung. Saya Anjar Bintang. Kita pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Mungkin di tugas-tugas kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.